Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitabnya Sunan Abu Daud, beliau Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla." Barang siapa yang mempelajari ilmu yang dengannya dapat memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya, tetapi ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan kesenangan dunia, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya surga di hari kiamat nanti. Kita mengetahui bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan kaum muslimat. Bahkan Rasulullah SAW sangat menekankan semua umatnya itu untuk menuntut ilmu. Bahkan Allah akan berikan orang-orang yang menuntut ilmu itu sebagai syahid. Man kharaja fi talabil ilmi bahwa fi sabilillah hatta yarja. Barang siapa yang menuntut ilmu itu, maka dia sebagaimana orang yang berjihad di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Bahkan dalam firman Allah yang pertama kali diturunkan, firman beliau adalah terkait dengan Iqra, bacalah, tentang ayat yang mengutamakan menuntut ilmu. Tetapi ada orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah, bukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hukum dasar, hukum muasal ilmu, menuntut ilmu adalah untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila dia berniat untuk kesenangan dunia, apabila ia berniat menuntut ilmu bukan karena Allah, tapi hanya sekedar mendapatkan jabatan, hanya sekedar mendapatkan kesenangan dunia saja, maka mereka tidak akan mendapatkan ridha Allah. Mereka akan mendapatkan kesenangan dunia, tapi dia tidak akan mendapatkan harumnya surga di hari kiamat nanti. Bagaimana cara kita membuktikan orang-orang yang menuntut ilmu karena dunia ini? Yaitu ilmu itu nur, ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya karena dia berasal dari yang maha bercahaya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ilmu itu mengarahkan kepada yang benar, maka itu adalah ilmu Allah, adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ilmu itu mengarahkan ke hal-hal yang buruk, maka ilmu itu akan semakin menjauhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang menuntut ilmu tetapi dia semakin jauh dengan Allah, ibadahnya yang semula banyak, ketika dia semakin menuntut ilmu malah semakin sedikit. Kemudian zikirnya banyak, ketika setelah menuntut ilmu semakin berkurang, dia semakin sibuk dengan dunia saja, pekerjaannya, dan lupa dengan Allah, lupa dengan apa yang telah diperintahkan Allah. Maka mereka bukan menuntut ilmu karena keridhaan Allah, tetapi mereka hanya ingin mendapatkan kesenangan dunia dan jabatan saja. Maka Allah berfirman, mereka akan dapatkan itu, tetapi jangan harap mendapatkan lebih dari itu, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Al-Habib Baharun? Beliau mengatakan, orang yang menuntut ilmu itu seyogianya adalah semakin tinggi akhlaknya, karena ilmu tanpa akhlak maka tidak ada artinya. Tapi akhlak tanpa ilmu itu masih memiliki arti, makna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang menuntut ilmu, tinggi ilmunya, cerdas, pintar, tetapi akhlaknya tidak ada, maka di hadapan manusia dia sudah direndahkan, dan di hadapan Allah pun semakin rendah. Maka semakin tinggi akhlak kita, maka ilmu kita pun akan semakin ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Al-Habib Baharun dan juga Buya Yahya? Beliau mengatakan bahwasanya kalau ilmu meningkat, maka akhlak harus lebih tinggi meningkatnya daripada ilmu. Sehingga ilmu yang sebenar-benarnya itu adalah ilmu
yang mencerminkan akhlak yang baik, yang mencerminkan perbuatan-perbuatan yang lebih baik lagi, baik hubungan dengan Allah maupun hubungan sesama manusia. Maka dapat kita lihat, dapat kita ketahui apakah ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita pelajari itu dapat semakin menumbuhkan rasa cinta kita, semakin menumbuhkan rasa semangat kita ibadah kepada Allah, atau bahkan ilmu yang kita dapatkan itu bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga benar sekali kata hadis ini, barang siapa yang mempelajari ilmu yang dengannya dapat memperoleh keridhaan Allah, maka Allah ridho kepadanya, Allah akan berikan apa yang ia minta. Tetapi jika ia mempelajarinya bukan karena Allah, tapi hanya mendapatkan kesenangan dunia saja, maka ia tidak akan mendapatkan ridho Allah, apalagi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitabnya Sunan Abu Daud.